Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Queen Mutiara Bapa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengkajian hadis secara tematik dengan tema muamalah tentang hadis child free. Pertama-tama dalam mengkaji hadis secara tematik adalah menentukan hadis utama dan hadis pendukungnya. Di sini hadis utamanya adalah hadis tentang anjuran memperbanyak keturunan. Bunyinya adalah sebagai berikut. Akhbarana Abdurrahman bin Khalid qala hadatsana Yazid bin Harun qala Amba'anal Mustalimu bin Sa'id an Mansuri bin Zadan an Muawiyah bin Qurrah an Maqil bin Yasar qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan dhata hasibin wa mansibin illa annaha la talidu afatazawwajuha fanahahu summa atahu thaniyata fanahahu summa atahu sadisata fanahahu faqala tazawwajul walwada alwaduda fa inna mukassirun bikum. Artinya, telah mengkhabarkan kepada kami Abdurrahman bin Khalid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Al-Mustalim bin Sa'id dari Mansur bin Zadzan dari Muawiyah bin Qurrah dari Maqil bin Yasar, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya. Kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya. Kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda, nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian. Hadis ini diambil dari kitab Sunan An-Nasai nomor 3175. Sedangkan hadis pendukungnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan takhrij hadis yang telah dilakukan, hadis riwayat Imam An-Nasai nomor 3175 ini berkualitas hasan li ghairihi dan akan tetapi sahih secara makna. Menurut teori ilmu hadis, kualitas hadis berstatus hasan li ghairihi meskipun tidak sampai derajat sahih, maka bersifat makbul atau diterima sebagai hujah dalam pengamalan Islam. Hadis riwayat Imam An-Nasai nomor 3175 ini menerangkan bahwa Rasulullah bersabda untuk menikahi seorang perempuan yang subur dan pengasih, karena Rasulullah berbangga dengan anak yang banyak di kalangan umatnya. Sisi konteks hadis, jelaslah bahwa menikah dan memiliki keturunan dalam arti mempunyai anak merupakan subjek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Sisi lain juga ditekankan kepada setiap muslim bahwa yang memilih untuk tidak memiliki keturunan atau anak dalam pernikahannya tanpa alasan darurat, maka hal tersebut tidak disukai, sehingga hukum untuk child free berdasarkan syarah hadis tersebut adalah makruh. Namun apabila terdapat sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup atau sesuatu hal yang darurat, maka status hukumnya berubah dari yang makruh menjadi mubah atau boleh karena ilat sebab yang termasuk ke dalam hak reproduksi kaum perempuan. Secara kontekstual, pesan teks hadis seolah mengatakan bahwa perempuan mandul tidak layak untuk dinikahi, sedangkan yang layak adalah perempuan yang banyak melahirkan keturunan. Hal ini tentu menampakkan sikap bias-bias gender bagi kaum perempuan. Karena jika dilihat lebih dalam lagi, perempuan secara mutlak diposisikan sebagai objek yang bersalah jika pada akhirnya tidak dapat memiliki keturunan. Menurut pendapat para ahli, yang pertama yaitu Profesor Quraisy Shihab, beliau tidak menuliskan secara langsung tentang tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak. Akan tetapi, beliau mengatakan bahwa tujuan utama dalam melangsungkan pernikahan adalah membina rumah tangga yang sakinah. Adapun menikah dengan mengharapkan keturunan, menurut jumhur ulama bahwa hal tersebut merupakan sunnah. Kedua, menurut Syekh Wahbah Zuhaili, hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga diri seseorang dan pasangannya dari hal-hal yang menjerumuskan kepada keharaman.
menjaga entitas manusia dari kepunahan dan dengan jalan prokreasi, melanggengkan keturunan, dan menjaga nasab pembentukan keluarga di mana dengan hal tersebut ketentraman masyarakat dapat diatur, saling tolong-menolong antar individu yaitu suami dan istri untuk menanggung beban hidup bersama, keakraban dan solidaritas antar kelompok, dan menguatkan ikatan keluarga di mana dapat tolong-menolong dalam kemaslahatan. Kesimpulannya yaitu child free adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Hadis ini mendorong seseorang yang memiliki anak untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka dalam hal agama, sehingga nantinya anak tersebut tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah, serta pasangan suami istri disarankan dapat senantiasa berdoa agar dikaruniai buah hati yang menjadi unsur penyejuk dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.